Halo, selamat pagi anak-anak semua. Tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan beribadah. Anak-anak sudah siap ya? Nah, anak-anak, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan masuk dalam ibadah pada pagi hari ini bersama-sama dengan teman-teman, juga Bapak dan Ibu Guru. Tuhan Yesus kiranya menguduskan hati dan pikiran kami. Tuhan juga menolong kami sepanjang ibadah supaya kami bisa tertib dan kami mendengarkan suara Tuhan serta kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan juga tolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak semua, kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Anak-anak boleh bernyanyi dengan gembira, anak-anak mempersembahkan lagu ini buat Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Anak-anak, kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini yang bertemakan Satu Dalam Tuhan. Nats Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 37. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitabnya lebih dahulu sebelum kita akan membaca bersama-sama. Nah, kita berdoa
untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Juga kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak sudah siap ya dengan Alkitabnya? Anak-anak boleh membaca bersama-sama dengan Ibu Emma. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 37. Perikopnya berjudul Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Halo Tommy, apa kabarnya? Lagi ngapain Tommy di sini? Apakah Tommy baik-baik saja? Aduh Ririn, aku lagi lapar sekali. Mama belum pulang. Oh, di rumah ada makanan. Aku punya biskuit. Yuk kita ke rumahku, kamu bisa makan di rumah aku. Nih Tommy, biskuitnya silahkan dimakan. Makasih Ririn. Nah anak-anak, cerita Ririn dan Tommy adalah gambaran bagaimana manusia, seorang anak peduli dengan temannya. Ririn memperhatikan Tommy. Kalau tidak, mana dia tahu Tommy-nya lagi kesulitan. Dan apa yang dilakukan oleh Ririn adalah dia memberikan apa yang dia miliki kepada Tommy. Dan Tommy juga baik. Dia mengatakan terima kasih kepada Ririn. Nah, anak-anak sekalian, cara hidup yang demikian adalah cara hidup yang saling mempedulikan satu dengan yang lainnya. Alkitab juga mengajarkan kepada kita hal tentang saling mempedulikan, satu di dalam Tuhan. Nah, kita akan melihat kehidupan jemaat mula-mula ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 bercerita bagaimana kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya berbagai bangsa. Dan ketika pemberitaan firman Tuhan, maka banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hati mereka diperbaharui sehingga mereka dapat sehati dan sejiwa. Mereka menjadi satu di dalam Tuhan. Apa ya artinya? Menjadi satu di dalam Tuhan berarti yang pertama, jemaat mula-mula yang jumlahnya sangat banyak itu
ketika mereka bertobat, mereka setia di dalam berdoa dan pembacaan firman Tuhan atau pengajaran rasul-rasul. Anak-anak ingat ya, waktu Rasul Petrus berkhotbah, kira-kira ada 3.000 orang yang percaya dan dibaptis. Jadi memang sangat banyak. Tapi mereka setia berdoa dan setia dalam pengajaran rasul-rasul. Nah, anak-anak, ketika mereka percaya, mereka mempunyai keyakinan baru, bisa jadi di antara mereka ada yang kesulitan, tidak boleh bekerja di tempat yang lama, atau mereka tidak boleh tinggal di tempat yang lama. Jadi, karena keyakinan yang baru tersebut, mereka merasakan kesulitan. Sulit untuk memberi makanan, untuk memiliki pakaian, ataupun tempat tinggal. Namun, yang luar biasa adalah orang-orang percaya yang lain yang mempunyai rumah, tanah, atau ladang bisa menjual dan memberikan uangnya ke kaki para rasul untuk dipakai memenuhi kebutuhan yang berkekurangan. Jadi, mereka tidak egois, mereka rukun satu dengan yang lainnya. Ada juga yang membawa berbagai makanan untuk dibagi-bagikan bersama-sama. Nah, anak-anak, pada saat itu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat berkata bahwa apa yang mereka miliki dapat mereka bagi kepada orang lain karena kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan mereka. Mereka bisa memberi kepada orang yang berkekurangan. Mereka mengalami persekutuan yang indah, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya, dan saling memberi. Mereka menjadi murah hati satu dengan lainnya. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada yang berkekurangan. Ternyata Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap orang percaya membuat mereka setia dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak egois, mampu memberi. Nah, salah satu contohnya adalah Yusuf yang disebut dengan Barnabas dari Siprus. Barnabas menjual ladang miliknya dan memberikan uang hasil penjualannya di depan kaki para rasul untuk dipergunakan bagi orang yang membutuhkan. Jadi, anak-anak, hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus membuat orang percaya memiliki hati yang berlimpah-limpah dengan kasih karunia dan membuat orang percaya dapat bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan menjadi orang yang tidak egois, tapi rukun satu dengan yang lainnya. Itulah yang dimaksud dengan satu di dalam Tuhan, bisa peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, anak-anak bisa memberi kepada teman-teman, misalnya yang membutuhkan. Ada yang perlu dengan mainan kita misalnya. Atau kita juga bisa memberikan kepada teman-teman di panti asuhan. Mainan, buku-buku, bahkan kita bisa memberikan makanan kita atau uang. Atau kita juga bisa tekun di dalam pengajaran atau setia di dalam kita membaca firman Tuhan. Itu pun artinya kita satu di dalam Tuhan. Tidak egois, tetapi kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Satu di dalam Tuhan.
Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu masih kecil, tapi kami percaya ketika Tuhan ada di dalam hati kami, maka Tuhan akan memperbaharui kehidupan kami. Tuhan tolong kami untuk bisa memberi kepada orang lain. Tuhan tolong kami untuk bisa setia di dalam doa-doa kami untuk orang lain juga Tuhan. Bahkan kami bisa membaca firman Tuhan dengan tekun. Kami bisa memperhatikan dan hidup rukun dengan keluarga kami. Ya Tuhan, berkatilah juga orang tua kami supaya mereka juga hidup di dalam kerukunan yang daripada Tuhan sendiri dan memberkati dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau serahkan doa ini di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menuliskan tugas buku sekolah minggu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.